Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari Jakarta Timur. Ya, seorang pria namanya Rio. Dan ceritanya dia ini baru pulang kerja dan lagi nyetir buat pulang. Dan sebelum pulang, dia ini mampir dulu ke warung yang di dekat rumahnya. Dan di situ posisinya Rio ini lagi nyetir sambil nelpon. Bahkan saat dia udah turun dan pergi ke warung, dia ini masih nelpon. Ya, urusan kerja lah ya. Dan saat Rio udah sampai di warung dan lagi milih-milih jajanan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang teriak histeris dan teriakannya ini kencang banget gara-gara ibu ini ngelihat kalau anaknya ini digencet sama mobilnya Rio. Dan di sana posisinya Rio ini nggak sadar karena ya tempat parkirnya ini nggak datar, dan karena tergesa-gesa atau apa dia ini lupa buat narik rem tangannya pas dia lagi keluar dari mobilnya. Sampai akhirnya mobilnya ini mundur dan nabrak tembok. Tapi ya pas di belakangnya ini ada anak kecil. Iya, anak ini ada di antara mobilnya Rio dan tembok itu. Dan saat itu dia ini meninggal di tempat. Dan di situ Rio langsung dilaporin ke polisi sama warga. Tapi karena orang tuanya Rio ini kaya dan punya power, ya Rio akhirnya bebas dari tuntutan hukum. Dan gak sampai situ juga, karena kecerobohannya Rio dan dia juga bebas gitu aja, akhirnya dia ini kayak dikucilin, dihina-hina, dimaki, ya sama semua orang di lingkungan perumahannya, terutama tetangganya lah ya. Dan gangguannya cuman gak tetangga aja, namun tiap malam pas Rio ini lagi tidur, dia ini mimpi sama anak yang meninggal karena ya yang digencet mobilnya. Dan gak cuman itu, dan dia ini juga sering ketindihan. Dan semua ini ya bikin Rio jadi stres. Kenapa enggak ya? Dia ini dihina sama seluruh tetangganya dan pas tidur juga selalu ketindihan dan mimpi buruk lah ya. Dan karena nggak tahan dengan semua ini, jadi Rio pindah ke Jakarta Selatan dan dia ini nikah di sana dan punya anak. Dan setelah Rio ini punya anak, jadi ya ocehan dari tetangganya emang hilang. Tapi ya yang ketindihan dan mimpi buruk itu terus lanjut. Dan selang 5 sampai 6 tahun kemudian, tiba-tiba anaknya ini nyamperin kamar mereka. Anaknya datang dan cuma mau tidur sama orang tuanya. Dan hal ini ya terjadinya nggak sekali dua kali. Jadi kayak dia ini hampir setiap hari ke kamar orang tuanya buat numpang tidur. Dan pas anaknya ini ditanya kenapa dia ini sering numpang tidur, dia ini nggak mau jawab. Dan karena Rio ingin anaknya ini jadi mandiri, dia ini akhirnya maksa. Dan ya ngancam juga, papa kunci kamarnya ya dari dalam biar kamu nggak bisa numpang tidur lagi, kata Rio sama anaknya. Dan gara-gara takut diancam kayak gitu, akhirnya anaknya ini ngaku. Dan alasannya ini malam-malam selalu numpang tidur ya karena dia ini sering didatangin sosok anak kecil yang pas berdiri di samping tempat tidurnya. Dan ngedengar cerita anaknya, Rio langsung keingat sama kejadian yang dulu. Apa jangan-jangan sosok dalam mimpi buruk itu kini neror anaknya gitu? Dan Rio di sini ya kayak Inail gitu dan gak mau percaya sama pikirannya sendiri. Dan iya, dia malah mutusin buat gak percaya sama omongan anaknya. Dan Rio kemudian marah-marah dan iya cuma nganggap anaknya ini halusinasi dan dipaksa buat tidur sendiri. Dan beberapa hari kemudian pas malam-malam, Rio bangun dari tidurnya. Dia bisa buka matanya tapi ya nggak bisa gerakin badannya. Intinya dia ini ketindihan lagi lah ya. Dan dia ini ngelihat dari ekor matanya kalau ada sosok anak kecil yang berdiri di samping tempat tidurnya. Dan anak ini cuma berdiri dengan tatapan kosong. Dan Rio juga sadar kalau itu ya anaknya dia. Tapi yang anehnya, anaknya berdiri ini ya sambil pegang pisau. Dan dengan perlahan, dia ini menuju ke arah istrinya Rio, membekap mulutnya dan langsung ngegorok leher ibunya sendiri dan langsung meninggal. Ya, darahnya ini ngocor kemana-mana. Dan Rio ya nggak bisa gerakin badan karena ya dia ini masih ketindihan. Dan dengan tatapan yang kosong, anaknya Rio langsung naruh pisau itu ke badannya Rio. Sampai tiba-tiba anaknya ini lari keluar rumah dan minta-minta tolong. Warga pun pada masuk ke rumah dan langsung nuduh Rio ini ngegorok leher istrinya sendiri. Dan kayak ya cuman Rio yang ada di kamar itu. Dan gara-gara itu, Rio langsung dilaporin sama polisi karena tuduhan ngebunuh istrinya sendiri. Rio berusaha buat nerangin kronologinya secara jelas.
Tapi ya dengan alasan yang nggak masuk akal, nggak ada yang percaya gitu kan. Tapi ya balik lagi, karena orang tuanya Rio ini power, jadi keluarganya ini mikir, Rio ya jangan masuk penjara lah. Akhirnya Rio ini dimasukin ke rumah sakit jiwa. Dan perasaan Rio, dia ini sudah tenang lah karena dia ini nggak masuk penjara. Tapi pada setiap malam, Rio ini masih sering ketindihan dan sering didatangin sama sosok anak kecil yang meninggal karena digencet mobilnya. Dan sosok ini sering berdiri di samping tempat tidurnya Rio, dan setiap malam sosok ini selalu melihatnya dengan senyum yang lebar. Jadi ya kesannya sosok anak kecil ini kayak puas gitu buat ngebalasin dendamnya sama Rio. Oke lah, sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.